Wadih 1 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para rekan-rekan pecinta bahasa Arab dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan sebuah pelajaran Nahu. Kali ini kita akan menggunakan buku An-Nahu Al-Wadih, ya, buku yang sudah sangat terkenal di kalangan para penggemar bahasa Arab, ya. Buku An-Nahu Al-Wadih ini saya dapatkan PDF-nya di internet, ya, bisa Anda download sendiri, banyak macamnya, namun sama isinya di mana-mana sama, ya. Ini ada 3 jilid, ya. Kebetulan yang saya download ini ada 3 jilid. Nah, ini jilid yang pertama. Jadi An-Nahu Al-Wadih, di sini tulisannya An-Nahu Al-Wadih, ya, fi qawaidil lugha al-arabiyyah. Sebenarnya ini lil marhalah al-ibtidaiyah, untuk marhalah atau untuk tingkatan anak ibtidaiyah, anak SD, ya. Ta'lifnya Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, ya. Jadi ini keluaran Darul Ma'arif, ya. Nanti silakan Anda download, ya, juz yang pertama ini. Nah, untuk pembelajaran Nahu Al-Wadih ini atau tentang Nahu, kita akan belajar setahap demi setahap, ya. Mulai dari pemahaman jumlah dulu atau kalimat itu apa, bagian-bagian daripada kalimat, ya. Dan selanjutnya nanti ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ya, perubahan-perubahannya, kana, inna, huruf jar, ya. Nanti itu semua akan memberikan kemampuan bahasa kita menjadi lebih baik dalam berbahasa Arab, lebih tersusun rapi dan lebih sesuai dengan kaidah, ya, sesuai dengan bahasa Arabnya. Nah, baik, di sini kita mulai saja. Kita masuk pada pelajaran pertama, judulnya Al-Jumlatul Mufidah, ya. Namun sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu agar menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan juga untuk menjadi berkahnya juga bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe, lonceng dan pencet loncengnya di bawah, ya, agar Anda tidak ketinggalan buku-buku atau tutorial yang kami buat. Oke, kita mulai pelajaran kita. Al-Jumlatul Mufidah, ya. Ini Al-Jumlatul Mufidah artinya adalah kalimat yang sempurna. Jadi Al-Mufidah itu yang sempurna, atau yang memberikan makna. Al-jumlah di sini artinya kalimat, ya, kalimat. Al-jumlatul mufidah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jumlatul mufidah tersebut, ya? Di sini kita scroll dulu ke bawah, ya. Kita lanjutkan ke bawah dulu. Nah, di sini Anda akan dapatkan al-qawaid, ya. Al-qawaid ini adalah jamak dari qaidah, ya. Artinya kaidah. Kaidah itu dalam bahasa kita artinya rumus, ya. Apa rumus daripada jumlah mufidah itu? Jadi al-jumlatul mufidah itu artinya yang pertama, ya, at-tarkibu. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ya, kita sedikit-sedikit, ya. Ini bisa dihafal, ya, bagi Anda yang ingin memiliki dasar dalam ilmu nahu. Ini biasanya dihafal, ya. Jadi yang dimaksud dengan
jumlah mufidah itu adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. At-tarkib itu jadi tarkib itu artinya susunan kata, ya. Tarkib artinya susunan kata, allazi yang, ya, yufidu. Nah, yufidu ini berasal dari kata fi'il madinya afada yufidu, ya. Afada yufidu artinya memberikan makna, memberikan pemahaman, ya. Faidatan, ya, yang memberikan faedah tamatan, faedah yang sempurna, yang lengkap, ya. Jadi susunan kata yang memberikan faedah atau makna yang sempurna, ya. Jadi yusamma jumlatan mufidatan, ya, dinamakan jumlah mufidah. Nah, itulah jumlah mufidah tadi. Jadi yusamma ini artinya dinamakan jumlah mufidah. Jadi kalau ditanya apa itu jumlah mufidah, jawabannya adalah at-tarkib alladzi yufidu faidatan tamatan, ya. Kemudian wa yusamma aidan kalaman. Yusamma ini artinya dari kata sama yusammi, ya, artinya menamakan, menamai. Kalau yusamma artinya dinamai, ya. Wa yusamma aidan kalaman, dan aidan ini artinya juga, dinamakan juga sebagai apa? Kalaman, sebagai kalam, yaitu kalam, ya. Ini tidak usah diterjemahkan, ya. Kalam itu ya sama dengan jumlah, gitu, ya. Jadi kalam bisa bentuknya dinamakan jumlah, bisa dinamakan juga kalam, ya. Oke. Selanjutnya yang kaidah yang kedua, al jumlatul mufidah, ya, jumlah mufidah itu apa? Qad tatarakabu min kalimatain. Qad tatarakabu. Jadi tatarakabu ini dari asal kata tarakaba, ya, tarakabu, ya, artinya tersusun. Tarakaba ya tarakabu, ya, artinya tersusun. Nah, kemudian ini fi'il mudhari, di sini ada qad, artinya kadang-kadang, ya. Jadi qad di sini artinya kadang-kadang. Ya, jadi qad ini artinya kadang-kadang. Tatarakabu tersusun min kalimataini, dari kalimataini dari dua kalimah, dua kata, ya. Jadi jumlah mufidah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu kadang-kadang tersusun dari dua kata, ya. Bayangkan Anda, dari cuma dua kata saja sudah jadi kalimat sempurna, ya. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak dua kata jadi kalimat? Misalkan oh bisa, ya. Misalkan Bayu pergi, ya. Bayu pergi, itu seperti itu, ya. Waqad tatarakabu min aksar, dan kadang-kadang, ya, tersusun dari aksar, lebih banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah mufidah itu harus terdiri dari dua kata, ya, paling minimal, ya, minimal dua kata. Nah, selebihnya ya bisa, ya. Aksar, lebih banyak dari dua kata itu malah lebih bagus lagi, ya. Dan tidak bisa satu kata, ya. Wa kullu kalimatin, dan masing-masing kata fiha, di dalam, ya, jumlah tadi di sini, hanya ini kembalinya ke jumlah, ya, domir atau kata gantinya, tu'addu, dianggap, ya, juz'an minha, bagian, juz'an itu bagian, minha daripada jumlah tadi, ya. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah, ya. Jadi itulah makna dari apa kaidah ini, ya, al-qawaid. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-amsilah, ya. Di sini ada contoh-contoh daripada jumlah mufidah ini dan penjelasannya, ya. Contohnya di sini yang pertama, al-awwal, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun, ya. Boleh Anda sebutkan, ya, al-bustanu jamilun.
Jadi bustan ini artinya adalah kebun, jamilun artinya adalah indah, ya. Jadi kebun tersebut indah atau bagus, ya. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah bentuk jumlah mufidah. Mengapa? Dia memberikan yufidu faidatan tamah, memberikan pemahaman yang sempurna, ya. Jadi kita tidak bertanya-tanya. Kemudian dia tersusun dari dua kata. Di sini lihat, ya, al-bustan dan jamil, ya. Jadi kalau kita bertanya, ada apa dengan kebun tersebut, ya? Kebun tersebut bagus, ya. Yang bagus itu apa? Oh, kebun, gitu, ya. Jadi dia memberikan faedah yang tamah, ya. Beda halnya kalau kita misalkan cuman menyebutkan satu kata bustan saja. Misalkan al-bustanu, kebun tersebut, ya. Apa yang terjadi dengan kebun tersebut, ya, tidak jelas, maka itu bukanlah kalimat, ya. Bukanlah jumlah, ya. Baik, kemudian yang kedua, asyamsu tali'atun. Asyamsu tali'atun, ya. Matahari tersebut tali'ah artinya terbit, ya. Dari kata tala'ah yatla'u, ya. Tali'ah ini adalah kata, ya, isim fa'ilnya, ya. Ya, artinya matahari itu terbit. Kemudian selanjutnya syamma aliyun wardatan. Syamma aliyun wardatan. Syamma di sini artinya mencium, ya. Ini adalah fiil, kata kerja. Aliyun, ya, pelakunya. Wardatan ini objeknya. Ya, nanti kita akan pelajari, kita masuk, ya, bab itu belum kita bahas saat ini. Nah, di sini kita artikan Ali mencium bunga mawar. Ya, ini terdiri dari tiga kata, ya, dan dia memberikan makna, ya. Ya, kemudian qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa, ya, tifu, ya, artinya memetik. Muhammadun, Muhammad memetik, gitu kan. Jadi menerjemahkannya dari sini, Muhammad telah memetik zahratan, sebuah bunga, ya, bunga mawar. Jadi sudah memberikan makna, ya, tiga kata di sini, ada qatafa Muhammad, ada Zahra, ya. Dan ini termasuk jumlah mufidah. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya, ya'ishu dari kata asha ya'ishu. Asha ya'ishu artinya hidup, ya. As-samak ini ikan. Fi di dalam, alma air. Jadi ikan hidup di dalam air. Nah, ini kalimatnya sudah sempurna. Kemudian yaksuru an-nakhilu fi Misra, ya. Kasura yaksuru. Ini yaksuru ini fi'il mudhari, kata kerja, ya. Mudhari dari kata kasura yaksuru artinya menjadi banyak, ya. Menjadi banyak. An-nakhilu ini pohon kurma. Artinya yaksuru di sini artinya menunjukkan banyak, ya. Yaksurun nakhilu berarti yaksurun nakhilu artinya pohon kurma banyak, ya. Fi Misra di Mesir, ya. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ada yang nomor 5 tadi, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata, ya. Ada 4 kalimatun namanya, ya. Jadi kalimah itu kalau bahasa Arabnya adalah kata, ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kalau diarabkan artinya jumlah, ya. Ini jangan salah, ya. Ini yaksuru di sini 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ini aksar, lebih banyak, ya, daripada 2 tadi, ya. Nah, kemudian al-bahsu ini, ya. Nah, insyaallah sudah kita jelaskan, jadi tidak perlu kita baca, ya. Pada dasarnya sama, ya. Sudah kita jelaskan, ya. Nah, baik. Di sini sebenarnya ada tamrinat, ya, ada soal-soal latihan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Kita nanti akan masuk kepada tamrin, namun mungkin tidak semua tamrin, ya. Kita baca yang penting-penting saja karena ada
beberapa ya, seperti ini misalkan, tidak terlalu ini ya, memberikan faedah ya. Nah, ini mungkin kita mengambil faedahnya nanti kosakatanya ya. Nah, baik, agar Anda juga lebih cepat memahami bahasa Arab ya, saya harapkan kosakata yang ada di amsilah ini dan juga yang ada di al-qawaid tadi ya, silakan untuk Anda hafalkan ya, agar bisa menambah kosakata-kosakata kalian, saudara-saudara pencinta bahasa Arab semua ya, di rumah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bahasa Arab lebih mudah ya. Semangat terus untuk bisa belajar bahasa Arab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.